Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kajian ilmu sejarah. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, amin. Tanpa kurang suatu apapun, tetap semangat belajar walaupun di era pandemi seperti hari ini kita belajar dari rumah. Kajian ilmu sejarah ada yang pertama, sejarah sebagai ilmu, sebagai peristiwa, sebagai kisah, dan sebagai seni. Yang kedua yaitu cara berpikir sejarah. Nah, sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni apa itu? Nah, ini yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Kita bisa lihat ya, ini definisinya kemarin sudah kita jelaskan bahwa sejarah dalam bahasa Arab disebut syajaratun, yang kemudian menjadi akar istilah sejarah, ya ini, atau biasa disebut pohon keluarga. Ini bahwa pohon keluarga atau silsilah yang diwujudkan dalam suatu bentuk skema menyerupai pohon. Karena apa? Pohon itu ada ini, ada akar, batang, ya, ada dahannya, ada ranting sampai daun. Ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Maka biasa disebut silsilah itu kan sama ya. Ini misalnya ada ayah kan, misalnya ini ada ayah, ada ibu, ada anak. Ini juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain, keluarga. Ini bagian pohon yang terus berkembang dianalogikan dengan sejarah. Maka dapat disebutkan bahwa manusia hidup terus bergerak, bertumbuh seiring perjalanan waktu di tempat manusia itu berada. Ya, manusia itu tadi dia harus tetap bergerak, bertumbuh. Maka dia menciptakan sejarahnya. Kan gitu kira-kira ya. Ini sejarah sebagai ilmu. Jadi secara sederhana, sejarah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan mengkaji peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia atau pada masyarakat masa lampau. Sejarah sebagai ilmu. Dalam buku Pengantar Ilmu Sejarah, menurut Kunto Wijoyo menjelaskan sejarah sebagai ilmu memiliki ciri dan karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, bersifat empiris. Yang kedua, mempunyai objek, ada objeknya. Yang ketiga, mempunyai teori. Yang keempat, ada generalisasi, dan yang kelima merupakan metode. Ini ciri-ciri ilmu. Kalau tidak ada ini semua ya bukan ilmu. Sejarah sebagai ilmu. Kunto Wijoyo mengatakan orang tidak akan belajar sejarah jika tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis di semua peradaban dan sepanjang waktu membuktikan bahwa sejarah diperlukan. Manfaat sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Intrinsik itu manfaat dari dalam. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, ya, manfaat dari dalamnya. Kita bisa mengetahui peristiwa di masa lampau. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Yang ketiga, sejarah sebagai pernyataan pendapat. Yang keempat, sejarah sebagai profesi. Sementara manfaat ekstrinsiknya yaitu sejarah sebagai ilmu bantu. Ilmu sejarah bisa digunakan ilmu bantu, ilmu IPS lainnya, atau yang serumpun. Ada bisa masuk ke sosiologi, bisa masuk ke antropologi, dan sebagainya. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan moral. Ya, dengan belajar sejarah kita bisa mencari tahu nilai-nilai moral yang bagus. Ya. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan penalaran. Yang keempat, sejarah sebagai pendidikan politik. Ya, ada sejarah politik juga kan. Kajian sejarah itu sangat luas. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Ya, bisa digunakan untuk mengambil kebijakan dari peristiwa-peristiwa masa lalu agar kebijakan ke depan menjadi lebih baik. Lalu sejarah sebagai pendidikan perubahan. Sejarah sebagai pendidikan masa depan. Dan kita tahu kemarin sudah dijelaskan bahwa kita hari ini yaitu akumulasi dari kekuatan kita di masa lalu, dan kita di masa depan yaitu akumulasi dari apa yang kita kerjakan hari ini. Ya, kalau kita ingin masa depannya lebih bagus, ya lebih baik, ya maka kita hari ini harus mengerjakan lebih maksimal dalam hal apapun, harus totalitas dalam bekerja, dalam berkarya, dalam belajar. Ya, sejarah sebagai pendidikan keindahan. Sejarah sebagai ilmu menurut Nugroho Noto Susanto, fungsi ilmu sejarah dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi rekreatif, inspiratif, dan instruktif. Ya, fungsi rekreatif itu untuk apa? Nih, situs sejarah dapat menjadi sarana rekreasi. Lalu
Rekreasi sejarah juga dapat dilakukan dengan cara membaca buku. Ya, kadang kita tidak harus ke sana, kita cukup bisa membaca buku sejarah-sejarah dunia, peninggalan-peninggalan dunia. Yang kedua, fungsi inspiratif. Ya, kisah sejarah dapat memberi inspirasi untuk kehidupan kita, memberi motivasi, memberi pendidikan moral, kan gitu. Yang kedua, sejarah juga berperan dalam memperkuat identitas bangsa atau national building dan mendorong dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Itu tadi inspiratif. Dengan kita belajar misalnya peristiwa 10 November, kita jadi punya semangat heroik bahwa zaman dulu kita bisa mengusir penjajah, maka di era hari ini dengan teknologi dan informasi yang cukup cepat, kita bisa memajukan bangsa kita melalui bidang pendidikan, melalui generasi yang berkualitas. Yang ketiga, fungsi instruktif. Fungsi instruktif berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Ya ini tadi ya, bisa memberikan instruksi yang baik ya, memberikan stimulus yang baik buat generasi-generasi setelahnya. Sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam menjelaskan mata pelajaran lainnya juga, bisa digunakan jadi referensi untuk mapel-mapel lainnya. Sejarah sebagai peristiwa, kejadian, kenyataan, dan aktualitas yang sebenarnya terjadi atau berlangsung pada waktu lampau, pada masa lampau. Misalnya, ya, sejarah sebagai peristiwa pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kapan pengunduran diri Presiden Soeharto hanya terjadi pada 21 Mei ini tadi peristiwanya, peristiwa mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Jakarta. Ini contoh sejarah sebagai peristiwa. Oleh karena itu, sejarah sebagai peristiwa memiliki syarat. Syaratnya yang pertama, unik. Ya, yang kedua penting. Yang ketiga, objektif. Ini yang disebut malai kemarin ini ya. Hanya terjadi sekali, kan unik ya. Peristiwanya penting dan tidak mungkin terulang sama persis. Kalaupun terulang itu hanya skemanya saja, waktunya kan sudah berubah. Nih, perhatikan wacana berikut. Pada 27 sampai 28 Oktober 1928 berlangsung Kongres Pemuda II. Kongres ini menggelorakan semangat persatuan, kebangsaan, dan kemerdekaan Indonesia. Semangat ini tertuang dalam Sumpah Pemuda yang diikrarkan para pemuda pada Kongres 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda ini semakin membangkitkan rasa keindonesiaan pada diri setiap pemuda dan sebagian besar masyarakat pada masa itu. Ini peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, berdasarkan wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah peristiwa, sejarah memiliki ciri. Yang pertama, abadi, karena peristiwa tersebut dikenang sepanjang masa ya, abadi ya. Yang kedua, unik karena hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang sama persis, malek tadi. Dan berpengaruh besar, mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan manusia ya. Kita tahu ya peristiwa Kongres Sumpah Pemuda ya, dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda pada saat itu berjuang tidak hanya sebatas ke daerah Jogja, Java, Sumatera, tapi bersifat Nusantara atau ke Indonesiaan. Sejarah sebagai kisah. Lantas apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai kisah? Nih, sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau penggambaran sejarawan terhadap suatu peristiwa. Oleh karena merupakan hasil penggambaran dan penuturan, sejarah sebagai kisah memiliki sifat subjektif. Subjektif itu ada pengaruh dari penulisnya, ya, tergantung perspektif dan referensi yang didapat oleh penulisnya. Peristiwa yang sama jika dituturkan oleh orang yang berbeda kemungkinan akan menghasilkan kisah dan cerita yang berbeda. Sebagai contoh, Belanda di mata Indonesia merupakan penjajah, tapi Belanda di mata orang Belanda sebagai orang yang berdagang misalnya ketika mereka mendirikan VOC. Penyebab perbedaan interpretasi sejarah ya, ini yang menyebabkan terjadinya subjektivitas. Yang pertama, ada kepentingan dia dalam menulis sejarah itu apa? Kepentingan dia dalam merekonstruksi peristiwa sejarah itu untuk apa? Yang kedua, kelompok budaya, misalnya dia dari budaya yang lain atau kelompok budaya yang berbeda. Yang ketiga, perbendaharaan pengetahuan, ya, referensi dia dalam menulis ya, sumber-sumbernya. Kalau sumbernya semakin banyak maka hasilnya juga semakin mendekati objektif. Lalu ada nilai-nilai dan kemampuan berbahasa. Kita tahu dalam menulis sejarah harus memiliki kemampuan berbahasa. Sejarah sebagai kisah. Menurut subjeknya, sejarah sebagai kisah dibedakan menjadi sejarah lama atau old history dan sejarah baru atau new history. Kajian sejarah lama berkaitan dengan tokoh-tokoh besar dan institusi politik, serta mengutamakan unsur kejadian, peristiwa, kisah, serta urutan kejadian. Adapun subjek penelitian sejarah baru menurut Sartono Kartodirjo meliputi berbagai golongan masyarakat. Ini ya, kajian sejarah sebagai kisah. Ada sejarah politik, kan? Misalnya belajar tentang Indonesia pada masa Soeharto, Indonesia pada masa
SBY, Indonesia pada masa Jokowi, ya, atau ada peristiwa-peristiwa sejarah pemilu di Indonesia. Yang berikutnya, sejarah ekonomi, ya, ini perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan presiden siapa misalnya. Ya, ada sejarah sosial, ada peristiwa sosial di mana. Ada sejarah kebudayaan, ada sejarah pemikiran, misalnya ada sejarah pemikiran di Eropa, ada Renaissance, Aufklärung dan sebagainya, ada revolusi industri dan sebagainya. Atau sejarah kota, misalnya sejarah Kabupaten Brebes. Ada sejarah keluarga, sejarah sebagai seni. Apa itu sejarah sebagai seni? Unsur sejarah sebagai seni yaitu ada imajinasi. Dalam menulis sejarah kita perlu imajinasi. Ya, dari data-data yang dikumpulkan kita perlu menggambarkannya menggunakan imajinasi. Yang kedua ada intuisi, ada perasaan, ya, ada emosi juga. Ya, ada gaya bahasa. Dalam menulis sejarah, sejarawan mempunyai emosi dan gaya bahasa sendiri. Maka sejarah adalah pengetahuan tentang rasa ini. Menurut William Dante, sejarah adalah pengetahuan tentang rasa. Ini tadi, seorang penulis sejarah, dia mempunyai rasa, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa yang sendiri-sendiri berbeda. Sejarah mempelajari suatu proses dinamis kehidupan manusia yang di dalamnya terlihat adanya hubungan sebab akibat yang cukup rumit. Dengan demikian, sejarah dalam hal ini bukan dipandang dari segi etika atau logika, melainkan estetika. Ada unsur keindahannya di sini. Barang siapa yang mampu menulis sejarah dengan bagus, dengan baik, maka orang akan senang mempelajarinya. Sejarah sebagai seni ada juga kekuatannya. Kekuatan sejarah sebagai seni, yang pertama, memperkuat karakterisasi. Yang kedua, mempertegas struktur alur penuh penulisan. Lalu ada kelemahannya. Kelemahan sejarah sebagai seni itu apa? Satu, mengurangi ketepatan dan objektivitas. Itu tadi, kalau seninya terlalu banyak, ya, imajinasinya terlalu banyak, gaya bahasanya terlalu majas, misalnya terlalu banyak menggunakan majas atau istilah-istilah yang kurang pas, mampu mengurangi ketepatan dan objektivitasnya, ya, maka subjektivitasnya bisa menjadi sangat tinggi. Yang kedua, membatasi cakupan materi sejarah, ya, malah materi sejarahnya kurang kena atau kurang dapat atau kurang banyak. Bagaimana cara berpikir sejarah? Ya. Sejarah dapat diartikan sebagai cara berpikir atau perspektif untuk menilai ataupun menyelesaikan suatu masalah. Cara berpikir sejarah mengutamakan pemahaman terhadap proses kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Oke. Untuk cara berpikir sejarah akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau materi yang kurang pas, kita cari referensi bersama, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.